Yesus melakukan kebaikan setelah pada perikop-perikop yang sebelumnya kita mendengar dia melakukan khotbah yang panjang, khotbah di atas bukit. Hidup Yesus mengaktualisasikan kata sesuai, perbuatan sesuai dengan apa yang dikatakan. Antara kata-kata dan perbuatan tidak bertentangan. Hidupnya sungguh merupakan persembahan bagi keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan manusia. Berbeda kalau kita bandingkan dengan Nebukadnezar, yang dalam perikop sebelumnya dalam bacaan pertama kita baca, dia telah menahan Raja Yoyakin dan merampasnya untuk dibuang sebagai budak ke Babel. Dia kemudian mengangkat raja boneka, yakni paman dari Yoyakin, yang bernama Yedekia. Tetapi apa yang dikatakan kepada Yedekia pada akhirnya dia mengkhianati juga. Raja boneka ini pun akhirnya dikepung. Dalam segala usaha yang dilakukan oleh Nebukadnezar untuk melemahkan Israel, pengepungan itu membuat kelaparan Israel yang sampai tak tertahankan, sehingga seluruh penduduknya harus melarikan diri keluar dari kota, keluar dari tembok keluar dari tembok kota. Dan disitulah kemudian mereka justru ditangkap para tentara, semua orang yang kuat, termasuk raja, diangkut ke pembuangan. Zedekia menyusul kemenakannya raja yang telah menjadi tawanan. Ada satu hal yang mengherankan, bahwa di tengah pengepungan sampai mencapai titik kelaparan yang tak tertahankan, orang-orang Israel tidak melakukan penjarahan, tidak melakukan keributan, tidak melakukan keonaran di kota itu. Mereka hanya menginginkan keluar lepas dari pengepungan Raja Nebukadnezar. Mari kita mohon rahmat Tuhan agar situasi sulit tidak pernah akan menjadi pengalaman hidup kita, agar situasi sulit dijauhkan dari kehidupan kita. Semoga pandemi COVID-19 ini tidak akan pernah membawa kita kepada situasi yang sangat menyedihkan, sehingga kekurangan makanan sampai tingkat kelaparan yang tak tertahankan. Mari kita berdoa agar semua orang dapat menahan diri ketika situasi sulit untuk tidak melakukan kerusuhan ataupun mementingkan kehidupan sendiri dan mengorbankan kehidupan orang lain. Mari kita mengikuti Yesus yang tidak hanya bisa berbicara, tetapi setelah melakukan pengajaran yang panjang, dia juga melakukan perbuatan-perbuatan baik yang tak kenal lelah, yang bahkan dicatat dalam Injil untuk makan pun dia tidak sempat, karena begitu banyak orang membutuhkan dia dan begitu
tersentuhnya hatinya untuk menolong, membahagiakan, menyembuhkan, menghibur siapapun yang datang kepadanya. Semoga kita menjadi murid-murid Tuhan yang terberkati karena melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.